Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Kembali kita bersua dalam pelajaran IPA, dan pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pada pertemuan terakhir. Nah, topik kita pada pertemuan ini tentang energi dan daya listrik. Bapak harapkan anak-anak semua tetap semangat untuk mempelajari bab ini. Pada pertemuan kali ini, yang akan kita pelajari yang pertama tentang energi listrik. Besarnya energi listrik yang diberikan sebuah sumber tegangan untuk memindahkan muatan yang memiliki hambatan R secara matematika dapat dirumuskan dengan persamaan W sama dengan Q dikali dengan V. Dengan W adalah energi, satuannya adalah Joule, Q adalah besar muatan yang dipindahkan, satuannya Coulomb, sedangkan V adalah beda potensial listrik, satuannya Volt. Nah, karena I sama dengan Q per T, ingat rumus dari arus listrik, maka bisa kita ubah menjadi Q sama dengan I kali T. Rumus dasar energi itu bisa kita ubah menjadi persamaan W sama dengan V kali I kali T, di mana W adalah energi, V adalah beda potensial listrik, I adalah arus, sedangkan T adalah waktu. Maka, ini adalah persamaan kedua untuk mencari energi. Selanjutnya, dari persamaan yang kedua tadi, rumus W sama dengan V kali I kali T dapat juga dirubah ke dalam persamaan lain apabila kita memasukkan ataupun menggunakan rumus I sama dengan V per R. Ingat, I sama dengan V per R ini adalah rumus dari hukum Ohm. Maka akan menjadi W sama dengan V kali I kali T, kita ubah I menjadi V per R, maka rumusnya akan menjadi W sama dengan V dikali V per R dikali dengan T. Maka ketika kita kalikan V kali V, maka dia akan menemukan formula baru ataupun akan menemukan rumus baru, W sama dengan V kuadrat dibagi R dikali dengan T. Di mana W adalah energi, V adalah beda potensial listrik, T adalah waktu, dan R adalah tegangan. Ingat, ini adalah persamaan ketiga untuk mencari sebuah energi. Kembali kita ubah lagi ke rumus dasar bahwa untuk mencari arus, I sama dengan Q per T, sedangkan mencari Q sama dengan I kali T, maka rumus energi listrik dapat diperluas menjadi W sama dengan V kali I kali T, persamaan yang kedua tadi. Maka, ketika rumus yang kedua tadi kita masukkan ke dalam hukum Ohm, maka kita akan menemukan formula baru, yaitu W sama dengan V kali I kali T. Kita ganti V ini menggunakan I kali R, maka kita akan menemukan rumus baru, W sama dengan I kali R kali I kali T. Nah, karena ada dua I yang sama, kita kalikan dia akan membentuk kuadrat, maka menemukan rumus baru, W sama dengan I kuadrat dikali R dikali dengan T, di mana W adalah energi, I adalah arus listrik, T adalah waktu, dan R adalah tegangan. Baik, sekarang kita masuk pada contoh soal. Dari beberapa rumus yang Bapak terangkan tadi, kita hanya menggunakan satu di antara rumus tersebut. Tergantung tipe soal, dia menggunakan rumus yang mana, apakah persamaan satu, kedua, ataupun yang ketiga. Contoh soal pertama.
Sebuah peralatan listrik dipasang pada tegangan listrik sebesar 12 volt dan arus yang mengalir adalah sebesar 750 mA. Hitunglah besarnya energi listrik yang dibutuhkan dalam jangka waktu 1 menit. Dari soal ini, langkah kita yang pertama, kita membuat diketahui. Dari soal tersebut, yang diketahui, yang pertama ada tegangan 12 volt. Maka cukup ditulis dengan huruf V sama dengan 12 V. Selanjutnya ada kata-kata 750 mA. Itu merupakan arus, maka kita tulis I sama dengan 750 mA. Kita ubah ke ampere dengan cara dibagi 1000, maka kita dapatkan 0,75 ampere. Dan ada kata-kata 1 menit, itu adalah waktu. Simbolnya huruf T. Maka T sama dengan 1 menit, kita ubah ke sekon atau ke detik, dia sama dengan 60 detik. Ditanya adalah W. Dari sekian banyak persamaan untuk mencari W atau untuk mencari energi, maka formula yang cocok adalah W sama dengan V kali I kali T. Selanjutnya, kita ubah simbol dengan angka, maka kita dapat W sama dengan 12 dikali 0,75 dikali 60. Setelah kita kalikan, kita dapat 560 Joule. Pada pertemuan kali ini, yang akan kita pelajari, yang pertama, tentang energi listrik. Besarnya energi listrik yang diberikan sebuah sumber tegangan untuk memindahkan muatan yang memiliki hambatan R secara matematika dapat dirumuskan dengan persamaan W sama dengan Q dikali dengan V. Dengan W adalah energi, satuannya adalah Joule, Q adalah besar muatan yang dipindahkan, satuannya Coulomb, sedangkan V adalah beda potensial listrik, satuannya Volt. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham? Bapak harapkan anak-anak mengerti tentang materi energi listrik. Sekarang, kita masuk yang kedua tentang daya listrik. Daya merupakan energi yang diperlukan untuk melakukan usaha atau kerja. Daya listrik menyatakan banyaknya energi listrik yang terpakai setiap detik. Satuan daya listrik adalah watt, sedangkan 1 watt sama dengan 1 joule per detik. Secara matematis, daya listrik dapat dinyatakan sebagai berikut. P sama dengan W dibagi dengan T, di mana P adalah daya listrik, satuannya watt, W energi listrik, satuannya joule, sedangkan T adalah waktu, satuannya sekon. Maka, dari rumus ini, bisa kita simpulkan bahwa daya listrik ada hubungannya dengan energi. Mereka adalah sejajar. Arti kata, semakin besar energi listrik, maka dayanya juga akan semakin besar. Karena W sama dengan V kali I kali T, maka bisa kita ubah untuk mencari daya menggunakan rumus P sama dengan V kali I kali T dibagi dengan T. Karena T dibagi dengan T sama dengan 1, maka kita temukan formula baru untuk mencari daya sama dengan P sama dengan V kali I.
di mana V adalah daya listrik, V tegangan listrik, sedangkan I adalah arus listrik. Jika kita kaitkan dengan hukum Ohm, maka besarnya daya listrik adalah sebagai berikut. P sama dengan V kali I. Ingat, V sama dengan I kali R. Maka bisa kita ubah menjadi rumus P sama dengan I kali R kali I. I kali I kita kuadratkan, maka kita temukan formula baru, yaitu P sama dengan I kuadrat dikali dengan R, di mana P adalah daya listrik, R hambatan listrik, I adalah arus listrik. Atau kita akan menemukan persamaan baru untuk mencari daya dengan mengubah P sama dengan V per R. Kita temukan rumus baru, P sama dengan V kuadrat dibagi dengan R, di mana P adalah daya listrik, V tegangan listrik, sedangkan R adalah hambatan listrik. Untuk aplikasi rumus-rumus tersebut, Bapak akan berikan beberapa contoh soal. Yang pertama, berapa besar hambatan total pada sebuah lampu yang bertuliskan 120 volt dan 60 watt? Tugas kita yang pertama, tentukan yang diketahui dari soal. Yang diketahui adalah V 120 volt, P 60 watt, dan yang ditanya adalah R ataupun hambatan. Nah, kita akan menggunakan rumus P sama dengan V kuadrat per R. Ganti huruf dengan angka, maka kita dapatkan 60 sama dengan 120 kuadrat dibagi dengan R. Maka untuk mencari R sama dengan 120 kuadrat dibagi dengan 60. 120 kuadrat kita kuadratkan, dia dapatnya 14.400 dibagi dengan 60, maka kita dapatkan hambatannya sebesar 240 ohm. Nah, materi kita yang ketiga pada pertemuan kali ini tentang cara menghitung rekening listrik. Untuk menghitung rekening listrik, alangkah bagusnya kita pelajari dari contoh soal berikut ini. Sebuah rumah berlangganan listrik dari PLN. Rumah tersebut menggunakan 4 lampu TL, masing-masing 10 watt menyala 5 jam sehari, satu buah TV 80 watt menyala 10 jam sehari, 2 buah kipas angin masing-masing 25 watt menyala 6 jam sehari, satu buah kulkas 75 watt menyala 24 jam sehari, dan satu buah setrika 150 watt menyala 2 jam sehari. Jika harga 1 kWh yang ditetapkan oleh PLN Rp500, berapakah rekening harus dibayar selama 1 bulan? Nah, pembahasan dari soal tersebut, rekening listrik yang harus dibayar oleh rumah yang berlangganan listrik dari PLN adalah besar energi listrik atau daya listrik alat yang digunakan selama 1 bulan. Besar energi listrik dihitung sesuai tarif tiap kWh. Perhitungan energi dilakukan dengan rumus persamaan W sama dengan P kali T. Maka, langkah kita adalah membuat list alat listrik yang digunakan dalam rumah tersebut. Dari soal tersebut, energi listrik yang digunakan dalam 1 hari ada lampu, ada TV, ada kipas, ada kulkas, ada setrika. Banyaknya kita kalikan dengan dayanya, kita kalikan dengan lama pemakaian. Maka kita dapatkan untuk lampu 0,2 kWh, TV 0,8 kWh, kipas 0,3 kWh, kulkas 1,8 kWh, dan setrika 0,3 kWh. Semua kita jumlahkan, maka kita dapatkan jumlahnya 3,5 kWh per hari. Maka untuk 1 bulan 3,5 kWh kita kalikan dengan harga 1 kWh-nya 500,
kita kalikan dengan banyak hari 1 bulan 30 hari. Maka 3,5 dikali dengan Rp500 dikali 30 hari, kita dapatkan rekening listrik yang harus dibayar selama 1 bulan sebesar Rp52.500. Nah, sekian untuk materi kita hari ini. Untuk lebih pahamnya, mari kita kerjakan soal yang Bapak kasih. Tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.